Selamat datang di podcast edukasi publik. Senang sekali bisa hadir kembali bersama saya Helia Sirenia Dadas. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik penting namun sering disalahpahami, yaitu politik. Banyak orang menganggap politik itu rumit, kotor, atau hanya milik para pejabat. Padahal politik sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Saya ditemani rekan saya sebagai pembicara dua dan juga narasumber yang ahli dalam bidang ilmu sosial dan politik. Mari kita mulai. Hai semuanya, terima kasih sudah mendengarkan. Saya Frederika Octavia Medara. Saya yakin episode kali ini akan membuka wawasan kita semua tentang apa sebenarnya makna politik. Dan tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita, Ayu Tijan Jelsa, dan penelitian bidang politik dan pendidikan kewargaan negaraan. Mari kita sambut narasumber kita. Senang mengenal Anda. Senang bertemu dengan Anda. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua pembicara kita. Sekarang kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar, yaitu apa itu politik? Jadi, politik sebenarnya adalah proses membuat kekuasaan dalam masyarakat. Politik mengatur bagaimana kekuasaan digunakan, dan bagaimana kebijakan dibuat, dan bagaimana kesejahteraan masyarakat diperoleh. Dan politik bukan hanya tentang pemilu atau partai politik saja, tetapi politik juga mencakup beberapa hal. Yang pertama itu bagaimana anggaran sekolah ditentukan, dan yang kedua bagaimana aturan lalu lintas dibuat, dan yang ketiga bagaimana hak masyarakat dilindungi. Keempat, jadi politik ada dalam kehidupan sehari kita. Wow, menarik sekali Kak Jelsa. Lalu, mengapa banyak orang menganggap bahwa politik itu negatif? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, itu karena politik sering disosialisasikan dengan konflik, perbuatan kekuasaan, atau korupsi. Padahal, inti politik sebenarnya adalah mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan transparan. Jika masyarakat hanya melihat politik dari sisi negatif, maka yang terjadi adalah apatis atau tidak peduli, tidak mau ikut peran. Padahal demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat agar berjalan dengan baik. Baik, artinya generasi muda itu harus terlibat dalam bidang politik ya Kak? Betul sekali. Generasi muda harus melihat terhadap politik karena mereka adalah pimpinan masa depan keputusan politik sekali. Generasi muda harus melek terhadap politik karena mereka adalah pemimpin masa depan keputusan politik hari ini akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Politik melatih kemampuan berpikir kritis, berpendapat, dan berkomunikasi. Jika anak muda diam, maka keputusan penting akan dibuat tanpa suara mereka. Baik Kak Jelsa, sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana cara masyarakat mulai peduli terlibat dalam politik? Oke, terima kasih. Masyarakat mulai peduli dan terlibat dalam politik itu karena mencakup beberapa hal. Yang pertama, belajar memahami fakta politik dari sumber yang benar, bukan hanya dari media sosial saja. Dan yang kedua, diskusi sehat tentang isu politik tanpa menjadikan lawan pendapat sebagai musuh. Dan yang ketiga, menggunakan hak suara dan bijak saat pemilu. Dan yang keempat, ikut kegiatan organisasi, komunitas, dan musyawarah di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, antisipasi kecil dapat membawa dampak besar. Wow, luar biasa. Banyak istilah penting hari ini tentang politik sebagai bagian dari kehidupan, bukan sekedar perebutan kekuasaan. Terima kepada narasumber kita, Kak Jelsa, yang sudah hadir pada acara hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, politik bukan untuk diikuti, tapi untuk dipahami dan digunakan demi kebaikan bersama. Ingat, politik bukan untuk ditakuti, Tetapi untuk dipahami dan digunakan